Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahma. Akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah 'alaina bima'rifatil ilm wa zayyin akhlaqana bil hilm ya arhamar rahimin. Para sahabat karamah doa, para pemirsa yang berbahagia, sampai kita pada pembacaan bagian yang kedua tentang kisah cikal bakal tempat munculnya dan pemahaman-pemahaman yang berhubungan dengan sebuah sekte yang sangat keras dan radikal, yaitu pemahaman Wahabi. Kita sampai pada pembacaan kitab Fitnatul Wahabiyah. Pembacaan dalam bagian kedua Fitnatul Wahabiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zaini Dahlan sebagai juga pelaku dan saksi sejarah munculnya pemahaman ini pada sekitar abad ke-13 ke belakang para sahabat, di saat kepemimpinan dinasti Ottoman Sultan Salim Ats-Tsalits ya. Di sana disebutkan amma fitnatul Wahabiyah, adapun fitnah Wahabiyah, fakana ibtida'ul al-qital fiha bainahum wa baina amir Makkah, bahwa permulaan perseteruan antara orang-orang Wahabi dan para pemimpin di Makkah, utamanya yang dipimpin oleh Maulana Syarif Ghalib bin Musa'id. Ghalib bin Musa'id ini adalah naib min jihatis sultan al-aliyah, adalah seandainya gubernur adalah gubernur atau perwakilan kepemimpinan dari pusatnya, yaitu yang ada di Ottoman Turki, min jihati sultanah al-aliyah al-aqtar al-hijaziyah, di mana Syarif Ghalib bin Musa'id ini seorang gubernur yang didapuk atau diangkat sebagai gubernur yang memimpin pada teritorial daerah Hijaz, yaitu Makkah dan Madinah. Wabtida'ul qital bainahum wa bainahu min sana 5 ba'da al-mi'atin wal alf. Permulaan perseteruan antara Syarif Ghalib atau gubernur Makkah Ghalib bin Musa'id ini dimulai perseteruannya dengan orang-orang Wahabi dari sekitar tahun 1205 para sahabat, 1205 Hijriah. Wa kana dzalika fi muddat sultanati Maulana Sultan Salim Tsalits ibn Sultan Mustafa Tsalits bin Ahmad. Itu ada, perseteruan ini ada pada masa kepemimpinan dinasti Utsmaniyah, yaitu yang dipimpin di saat itu oleh Sultan Salim yang ketiga, putra dari Sultan Mustafa Tsalits bin Ahmad. Wa amma ibtida'u awwal dhuhuril Wahabiyah fakana qabla dhalik bisinin katsirah. Namun cikal bakal munculnya, jadi ini perseteruan sudah, eskalasi perseteruannya sudah mulai jelas di saat kepemimpinan Sultan Salim Ats-Tsalits ini. Sultan Salim Ats-Tsalits di sekitar 1205. Namun permulaan pemahaman munculnya daripada paham Wahabi ini fakana qabla dzalika bisinin katsirah, yaitu sebelum bertahun-tahun sebelumnya sebenarnya ini sudah muncul. Wa kanat quwwatuhum wa syaukatuhum fi biladihim awalan. Permulaan munculnya pemahaman ini dimulai dari tempat atau negara di mana pencetus daripada pemahaman ini dilahirkan. Jadi dimulai dari sanalah kekuatan itu mulai terbangun. Jadi pemahaman yang juga disertai dengan syaukah, kekuatan dan kuwah. Jadi ideologi dan
kekuatan yang bersifat materi, ya, fisik, dimulai dari di mana tempat dilahirkannya pencetus daripada pemahaman radikal ini, yaitu faham Wahabi. Thumma kathura syarruhum, kemudian katanya Syekh Muhammad Zaini Dahlan, keburukan mereka semakin banyak, dan juga tazayad dararuhum, semakin bertambah kebahayaan mereka, wattasa' mulkuhum, dan semakin luas kekuasaan atau daerah yang dikuasai oleh pemahaman Wahabi ini. Jadi pemahaman Wahabi ini tidak hanya ekspansi bersifat ideologi, tapi juga mereka mempunyai kekuatan pasukan lah, kekuatan fisik, tentara atau persenjataan, sehingga mereka juga melakukan ekspansi daerah kekuasaan. Wa qatalu minal khalaik, ini buktinya para sahabat karomah doa, kata daripada Syekh Muhammad Zaini Dahlan, mereka banyak membunuh orang-orang mala yuhsaun, di mana hitungan dari orang-orang yang dibunuh oleh mereka tidak terhitung. Wastabahu amwalahum, mereka juga menganggap atau harta-harta daripada orang-orang yang tidak ikut daripada ideologi mereka dianggap halal. Wasabau nisa'ahum, dan para perempuan dari orang-orang yang tidak mengikuti ideologi daripada Wahabi ini ditahan oleh orang-orang itu, oleh pengikut daripada pencetus pemahaman Wahabi ini. Wa kana muassisu madhhabihim. Nah, ini kita mulai, siapakah pemula pencetus daripada pendapat atau ideologi pemahaman radikal ini, yaitu madhab al-khabith. Dikatakan di sini al-khabith dengan diksi al-khabith. Jadi jelas Syekh Muhammad Zaini Dahlan sangat mengutuk atau sangat tidak menyetujui dan tidak menyepakati adanya pemahaman Wahabi ini. Para sahabat karomah doa, Syekh Muhammad Zaini Dahlan, seorang mufti Syafi'i alim di Makkah, ini menyatakan dengan diksi madhabahumul khabith, pendapat atau madhab mereka yang sungguh jelek dan buruk. Siapakah pencetusnya? Adalah Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Namanya Muhammad. Kalau dari segi Muhammad, dari segi nama, ya itu bisa dikatakan Islami, sahabat, karena nama Muhammad ini sebelumnya tidak ada. Sebelum Nabi kita dinamai dengan nama Muhammad atau Ahmad, sebelumnya tidak ada orang yang bernama Muhammad dan Ahmad. Setelah Rasulullah dinamai dengan Muhammad, jadi kalimat ini kalimat Islamiyah, artinya memang istilah yang lahir setelah Nabi Muhammad itu dilahirkan, lahir setelah Nabi Muhammad membawa Islam. Yang menamai Nabi Muhammad itu kan mbahnya Sayyidina Abdul Muttalib, yang ketika ditanya mengapa dinamai dengan Muhammad, liyahmadahu man fis sama'i wal ard, agar dipuji orang-orang di langit dan di bumi. Namun dalam refleksi daripada nama itu, tidaklah juga langsung menjadikan orang itu baik. Ini nama Muhammad bin Abdul Wahhab, ternyata dia adalah pendiri daripada mazhab yang al-khabith itu, sahabat, mazhabul khabith, sesuai dengan diksi yang digunakan oleh Syekh Muhammad Zaini Dahlan, bahwa Masya Allah ideologi ini sangat berbahaya, yaitu ideologi Wahabi. Wa asluhu minal masyriq min Bani Tamim, asal muasal ras daripada Muhammad bin Abdul Wahhab ini dari daerah timur, daerah timur, ya Timur Tengah atau di daerah Arab Timur. Min Bani Tamim, dari Bani Tamim. Wa kana minal mu'ammarin, dan ternyata Muhammad bin Abdul Wahhab itu dikaruniai oleh Allah umur yang panjang, mu'ammar, dia berumur panjang, para sahabat. Fakana yu'addu minal mundharin, dan beliau juga diistilahkan di sini oleh Syekh Muhammad Zaini Dahlan sebagai al-mundharin. Al-mundharin, orang yang diberi kesempatan menunggu, jadi diberi umur panjang sehingga ia benar-benar melihat apa capaian dan hasil daripada ideologi yang ia sebarkan. Li'annahu 'asha garib mi'ata sanatin, li'annahu 'asha garibun
li'annahu asya, karena sesungguhnya Muhammad bin Abdul Wahab ini hidup qariba mi'ati sanah, artinya mendekati 100 tahun, hatta tashar anhu dalaluhum, hingga kesesatan-kesesatan pemikirannya benar-benar tersebar, sahabat. Kanat wiladatuhu sana alf wa mi'atin wa ihda wa asyarah. Tahun kelahiran daripada Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah sekitar tahun 1111, sahabat. 1111. Permulaan perseteruan di daerah Makkah sekitar 1205, sahabat. Kelahiran daripada ini, daripada pencetus dari pemahaman Wahabi ini sekitar 1111. Wahalaka, dan beliau dan orang ini wafat, di sini memakai diksi halaka atau mati, Syekh Abdul Wahab ini sana alf wa mi'atin, sekitar tahun 1200, sahabat. 1200. Jadi yang tersisa perseteruan itu banyak dilakukan oleh para pengikut dan followersnya, karena di tahun 1200 beliau sudah wafat. Ini pencetus daripada ideologi Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, sedangkan perseteruan dimulai sekitar 1205, peperangan antara pengikut follower daripada ideologi ini dan penguasa atau gubernur di Makkah, yaitu Syarif Ghalib tadi itu. Wa arrakhahu ba'duhum biqaulihi, kemudian sebagian ulama menuliskan sejarah dengan sejarah berikut ini, yaitu bada halakul khabith, permulaan wafatnya si Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sekitar tahun 1205. Ini permulaan daripada halakul khabith. Jadi kalau 1200 ke 205, 206 ini sudah 5 tahun. Namun halak di sini mungkin bisa diartikan permulaan daripada terbenamnya, anggap mulai kalahnya secara fisik daripada ideologi pemahaman Wahabi ini, sahabat. Wa kana fi ibtida'i amrihi min talabatil ilm bil Madinah al Munawwarah. Para sahabat channel Karamah Doa, sebenarnya Syekh Muhammad Abdul Wahab ini pada permulaannya adalah seorang santri atau seorang murid, anggaplah sahabat, seorang siswa, sahabat, di Madinah Munawwarah ala sakiniha afdhalus salatu wassalam. Jadi dia pernah belajar di Madinah permulaannya. Wa kana abuhu rajulan salihan. Orang tuanya, sahabat, adalah seorang laki-laki yang saleh, min ahli ilmi, daripada keluarga yang dikenal dengan keluarga yang berpendidikan. Wa kadza akhu Syekh Sulaiman, dan Muhammad bin Abdul Wahab ini, sahabat, juga memiliki saudara laki-laki yang bernama Syekh Sulaiman. Wa kana abu wa akhuhu masyayikhu yatafarrasun. Ini perlu penting, sahabat, diketahui. Wa kana abu, jadi ayah daripada Muhammad bin Abdul Wahab, wa akhu, dan saudara laki-lakinya itu Syekh Sulaiman ini, wa masyayikhu, dan juga guru-guru daripada Muhammad bin Abdul Wahab ini, ternyata yatafarrasuna fihi annahu sayakunu minhu zayghun wa dhalal. Mereka sudah mempunyai firasat atau memprediksi kuat bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini, sahabat, akan muncul dari pemikirannya zaygh wa dhalal, sebuah penyelewengan dan kesesatan, lima yusyahidunahu min aqwalihi wa af'alihi. Ini berdasarkan dari apa yang mereka lihat, apa yang dilihat oleh guru-gurunya Muhammad bin Abdul Wahab dan dari saudaranya Muhammad bin Abdul Wahab dan ayahnya. Mereka sudah melihat sepak terjang, tindak tanduk, dan kata-kata
atau ideologi yang muncul dari lisannya Muhammad bin Abdul Wahab ini sudah banyak menyeleweng. Jadi aqwaluhu af'aluhu min aqwalihi wa af'alihi wa nazaatihi, kecenderungannya dan tindak tanduknya dan pendapat-pendapatnya terhadap hukum sudah ada banyak penyelewengan dan kesesatan fi katsiri minal masail, dalam sebagian banyak dari masalah-masalah hukum. Wa kanu yuwabbihunahu yuhadziruna an-nas minhu. Dan tidak hanya mereka mempunyai prediksi buruk terhadap prospek daripada daripada Muhammad bin Abdul Wahab ini, baik dari pendapat dan ideologinya, mereka juga sudah sangat sejak dini memberi perhatian pada masyarakat. Guru-gurunya, ayahnya daripada Muhammad bin Abdul Wahab dan saudaranya Syekh Sulaiman ini sudah banyak memberi warning, perhatian kepada masyarakat agar tidak mengikuti daripada pendapat Muhammad bin Abdul Wahab ini. Fahaqqaqallahu ta'ala firasatahum fi. Kemudian Allah jelas-jelas menampakkan apa yang diprediksikan oleh para guru-gurunya daripada Muhammad bin Abdul Wahab ini, dan dari saudaranya dan dari ayahnya ini, ternyata firasat mereka benar-benar nyata, sahabat. Lamma mabtada'ahu, ini fahaqqaqallahu firasatahum fi lamma ibtada'ahu min az-zayg wad-dhalal. Khususnya ketika benar-benar daripada Muhammad bin Abdul Wahab ini benar-benar telah membuat sebuah penemuan pemahaman baru yang konten atau isinya semuanya adalah az-zayg, yaitu penyelewengan dan ad-dhalal dan kesesatan. Alladzi aghwa bihi al-jahilin, di mana dengan pendapatnya ini banyak menyesatkan, menjerumuskan, atau dapat membuat orang-orang bodoh itu, para sahabat, menjadi tergelincir. Wa khalafa fihi a'immatad-din, dan juga dengan pendapat itu benar-benar membedai para imam-imam agama yang telah dikenal di waktu itu. Jadi ideologi dari pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab ini benar-benar kontraproduktif. Demikian pula ada paradok, bertentangan kepada pendapat ulama-ulama yang terdahulu di sana. Wa tawassal bidzalika ila takfil mu'minin. Kemudian tidak cukup daripada membedai orang-orang sebelumnya, tidak cukup membedai daripada pendapat dari guru-gurunya dari Muhammad bin Abdul Wahab, namun Muhammad bin Abdul Wahab ini sampai mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang mukmin. Faza'ama anna ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawassul bihi wa bil anbiya wal awliya salihin wa ziyarata quburihim syirkun. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mempunyai ideologi, mempunyai pendapat bahwa orang yang berziarah Nabi, kemudian orang yang berziarah kepada para makom-makom daripada nabi-nabi yang lain, orang yang berziarah kepada makom atau kuburan para aulia dan orang-orang salihin, dan berziarah kepada kuburan-kuburan mereka, menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, syirkun adalah sebuah amaliyah kemusyrikan, adalah sebuah kemusyrikan. Wa anna nida'an nabi, dan sesungguhnya memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda tawassul bihi syirk, di saat bertawassul kepada Rasulullah dengan memanggil ya Rasulullah, itu adalah bentuk daripada kemusyrikan. Nah, hal-hal yang pendapat-pendapat seperti ini yang telah dimunculkan, dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ternyata sekarang dipermak dan juga masih ada, para sahabat. Sehingga seperti halnya jenazah yang diformalin, diperbaharui kembali. Jadi orang yang isfa' lana ya Rasulullah, itu dikatakan musyrik, sahabat. Itu sudah dulu ada. Itu pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tidak sejalan dengan guru-gurunya dan juga ayahnya dan juga saudaranya. Wa kadza nida' ghairihi minal anbiya wal awliya salihin inda tawassul bihim syirkun. Tidak cukup dengan memanggil nabi yang dikatakan syirik ketika bertawassul. Namun juga Muhammad bin Abdul Wahab ini memusyrikkan orang yang memanggil nama-nama nabi, orang yang memanggil nama para aulia, orang yang memanggil nama orang-orang saleh ketika bertawassul dianggap musyrik. Wa anna min
wa anna man asnada syai'an li ghairillah walau ala sabil majaz al-aqli yakunu musyrikan. Wa anna man asnada syai'an li ghairillah, dan orang-orang yang mengklaim sesuatu li ghairillah pada selain Allah, artinya menisbatkan sesuatu pada selain Allah, walau ala sabilil majaz, walaupun itu bukan secara hakikat, artinya penisbatan itu hanya bersifat majaz akli lah sahabat, yakunu musyrikan, maka ia akan menjadi musyrik. Contoh di sini dicontohkan, nahu nafa'ani hadzal dawa, ada statement atau menyatakan alhamdulillah obat ini yang menyembuhkanku. Itu statement itu secara majaz atau adalah suatu bahasa yang memang sebuah keniscayaan di dalam uruf, di dalam kebiasaan. Biasalah orang berkata, besarkan itu apinya biar cepat masak, misalkan sahabat bilang begitu pada orang yang ada di dapur yang memasak. Apakah hal itu langsung musyrik sahabat? Bukan berarti kita orang itu meyakini bahwa yang bisa mempunyai kekuatan memasakkan makanan itu adalah api, bukan sahabat. Sama dengan ini berkata, alhamdulillah saya membeli obat ini bisa sembuh, atau obat ini menyembuhkan saya. Ini bukan berarti memiliki akidah bahwa obat itu yang menyembuhkan para sahabat. Ini kalau di dalam pembahasan gramatika atau bahasa Arab, ini masuk dalam majaz akli. Majaz akli sama dengan istilah al-amir bana al-abni al-kabirah, misalkan pemimpin atau Jokowi telah membangun tol yang panjang, pemimpin telah membangun bangunan real estate, misalkan sahabat. Bukan serta-merta kita meyakini bahwa itu Jokowi sendiri yang melakukannya sahabat. Ini sama dengan bahasa majaz akli. Jadi orang yang berkata seperti itu menurut Syekh Muhammad Abdul Wahab langsung musyrik. Wa hadzal wali fulani 'inda tawassul bihi fi syai'in, dan juga dimusyrikan ketika berkata ini seorang wali ini ketika bertawassul dengan sesuatu, dengan bertawassul fi syai'in dalam sesuatu. Jadi menyatakan bahwa ini adalah orang wali ketika kita berdoa di dalam tawassul itu juga musyrik. Wa tamassak bi adillat la tuntaju lahu syai'an min maramihi. Dan si Syekh Muhammad Abdul Wahab ini berpegang teguh pada dalil-dalil yang sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan daripada ucapannya. Tidak sesuai daripada tujuan ucapannya. Apa yang dibuat argumentasi oleh dirinya sebenarnya tidak klop, tidak sesuai dengan, tidak sinkron dengan apa yang dinyatakannya, yaitu dengan menyatakan musyrik pada orang-orang tersebut. Wa tabi ibarat muzawwarah zakhrafaha wa labbasa biha 'ala al-awam hatta tabi'u. Bahkan di sini dinyatakan diksi yang dipakai oleh Syekh Muhammad Zaini Dahlan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ketika berargumentasi dia memakai ibarat-ibarat atau istilah-istilah yang hoak atau yang fabrication, yang dibuat-buat sahabat. Wa zakhrafaha, dan dibuat indah, dibuat baik, seakan-akan itu adalah dalil-dalil yang kuat. Wa labbasa fiha 'alal awam, dan juga melakukan melakukan argumentasi secara absurd, itu mengkaburkan pada orang-orang yang awam. Hatta tabi'u, sehingga orang-orang awam itu mudah mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Wa'allaf lahum fi dzalika rasail. Tidak cukup dengan statement dan pernyataan berargumentasi, tapi juga Syekh Muhammad Abdul Wahab, katanya daripada Syekh Zaini Dahlan di sini, juga mengarang beberapa risalah-risalah yang memperkuat pada pendapatnya
dan ideologinya yang bersifat monologi itu sahabat, yaitu dialah yang benar dan yang lain itu keliru, musyrik, sesat dan murtad dan lain sebagainya. Hatta tagadu kufr akthar ahli tauhid, hingga orang-orang followersnya, orang-orang yang membaca dan pengikutnya daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab ini beriktikad bahwa orang-orang yang masih bertauhid ini kebanyakan sudah kafir, kebanyakan sudah keluar dari agama Islam. Wattasal bi umara al-masyriq ahli dar'iyah. Ini adalah hubungan bilateral atau hubungan kekuatan ideologi dan yang sudah memiliki pasukan banyak, kemudian bertemu dengan orang-orang yang telah menguasai daerah masyriq ahli dar'iyah. Jadi kekuatan bertemu dengan kekuatan sahabat. Jadi kekuatan militer punya, kekuatan politik juga ada, dan juga disertai dengan ideologi yang buruk ini. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab ini bertemu dengan para pemimpin di daerah timur ahli dar'iyah, daerah timur Jazirah Arab sahabat. Wa makath indahum hatta nasaruh, dan mungkin ada sebuah kesepakatan karena yang ditulis diksinya di sini, berdiam di sana lama hatta nasaruh, hingga mendapat backup penuh daripada penguasa dari daerah timur. Ya mungkin semenanjung Jazirah Arab ini daerah timur ibu kota daripada Arab Saudi sahabat. Riyadh atau Najd itu sahabat. Hatta nasaru wa gamu bidakwatih, hingga para pemimpin yang di sana membackup penuh pemahaman ini, ideologi daripada Syekh Abdul Wahab ini, dan juga wagamu bidakwati, tidak cukup membackup, mereka juga ikut menyebarkan pemahaman dan ideologi ini. Wa ja'alu dzalika wasilatan ila taqwiyati mulkihim wattisaihi. Dan mungkin ada chemistry sahabat, ada sebuah kecocokan di antara Syekh Muhammad Abdul Wahab dan penguasa di daerah Dar'iyah ini, yaitu kalau tidak keliru ini masih belum sampai ke sini, Al Saud, keluarga Saud yang menjadi bagiannya daripada kerajaan Arab Saudi sahabat. Kerajaan Arab Saudi, mereka itu ada sebuah kesepakatan mungkin sahabat, sehingga tidak cukup penguasa daerah timur Jazirah Arab itu membackup pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab, tapi juga menyebarkan pemahamannya dan juga dijadikan hubungan ini sebagai sarana untuk memperkuat kekuasaan daripada mereka yang ada di daerah timur Jazirah Arab itu sahabat, agar semakin berekspansi ke sebelah barat. Wa tasallatu 'alal Arab ahli al-bawadi. Tidak cukup sahabat mereka menguasai daerah-daerah perkotaan di daerah timur, tapi juga ekspansi mereka, para penguasa di daerah timur bersatu dengan para pengikut daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab ini. Mereka menguasai juga Arab-Arab pedalaman sahabat, ahli bawadi, Arab-Arab pedesaan sahabat, orang-orang Arabi, hatta tabi'uhum, hingga banyak daripada Arab-Arab pedalaman ini juga sahabat mengikuti mereka. Bertambahlah kekuasaan mereka dan kekuatan mereka, wasaru jundan lahum bila iwad, dan para orang-orang pedalaman ini, orang Arabi ini kemudian dijadikan bala tentara mereka tanpa bayaran. Artinya sukarelawan membela penguasa timur daripada Dar'iyah ini, dan juga menjadi penyebar, pembackup daripada pemahaman ideologi Wahabi. Wasaru yataqidun anna ma lam yataqid ma qala Ibnu Abdul Wahab, dan mereka para pengikutnya kemudian beriktikad bahwa malam ya'taqid ma qala Ibnu Abdul Wahab, orang yang mempunyai akidah selain yang diakidahkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, fahuwa kafir, maka orang itu akan dinyatakan, diklaim sebagai kafir, diklaim sebagai musyrik, muhaddarud dam, dan terancam darahnya sahabat, wal mal, dan hartanya.
Wa kana ibtida'u dhuhuri amrihi sana 1143. Ini dimulai lagi sahabat, permulaan daripada munculnya kekuatan daripada pemahaman ini, yaitu di sekitar 1145. Jadi sekitar 1000 permulaan itu 1143. Sedangkan kelahiran dari Syekh Muhammad Abdul Wahab tadi sekitar itu sahabat 1111 kalau tidak keliru itu. 1111. Dan di tahun 1143 ini sahabat, dimulailah sebuah ekspansi besar-besaran dari daerah timur. Insyaallah ini sudah menuju ke barat. Wabtida intishari min ba'dil khamsin wa mi'ah wa alif. Dan permulaan penyebaran daripada pemahaman ini ketika setelah benar-benar 1150. Di tahun 1150 ini wa'allaf al-ulama rasail kathira liraddi alaih hatta akhuhu Syekh Sulaiman wa bagiyat masyayikhihi wa kana mimman qama bi nasratihi wa intishari da'watihi min umara al-masyriq Muhammad bin Saud Amir Dar'i. Ini sahabat, untuk mengkanter pemahaman ini banyak dari para ulama menuliskan risalah-risalah atau tesis-tesis sahabat, kathirah yang banyak untuk menolak pemahaman Wahabi ini. Hatta akhu Syekh Sulaiman, hingga saudaranya yang mempunyai common sense yang bagus atau akal sehat, saudaranya Syekh Sulaiman saja menolak pada pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Wa baqiyat masyayikh, dan juga daripada guru-guru daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dulu berada di Madinah menolak pemikiran itu. Wa kana memanggama min nasratihi wa intishar da'watihi, dan termasuk pembackup pertama daripada pemahaman ini dan pembackup pertama di dalam tersebarnya ideologi ini min umara al-masyriq adalah dari para pemimpin daerah timur, yaitu Muhammad bin Saud Amir Dar'iyah, yaitu Muhammad bin Saud yang menjadi cikal bakalnya Mamlakatus Saudiyah Al-Arabiyah, yaitu Muhammad bin Saud, pimpinan daripada penguasa Dar'iyah daerah timur semenanjung Arab. Wa kana min Bani Hanifah qaumi Musailamatil Kadzab. Sahabat, ini diksi daripada Syekh Muhammad Zaini Dahlan, bahwa Muhammad bin Saud Amir Dar'iyah ini, pimpinan Dar'iyah ini, yang membackup pendapat daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi ini adalah min Bani Hanifah. Bani Hanifah ini adalah sempalan atau runutan dari kaum Musailamatul Kadzab yang di masa Rasulullah mendaku dirinya sebagai nabi. Walamma mata Muhammad bin Saud qama biha waladu Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud wa kana kathirun min masyayikh ibn Abdul Wahab bil Madinah yaqulun sayadullu hadha aw yadhillu Allah bihi man abadahu wa ashgahu, fa kana al-amru kadzalik. Cukup demikian dulu sahabat, sekelumit ini, semoga bermanfaat. Nanti akan diteruskan dalam pertemuan ketiga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.